Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya kita dapat bertemu dan berkumpul lagi dalam acara tentunya perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Bukan jalan berlubang itu cak mana cerita ya? Berlubang-lubang, bukan kalau dilu sekarang kalau silir. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa tuh Rip? Alhamdulillah rajin-rajin. Jadi walaupun ada yang tidak rajin di tangan juga kan, kita tahu dosen lain. Jadi kamu itu harus ini, jangan ya mohon maaf, dosen ini beda-beda. Turut berkendaknya, mana yang diinginkannya. Jangan sampai nilai kamu keluar gak bisa rubah, itu susah nak ngerubahnya. Dah kata nak ngomong, protes. Aku nilai aku ini dah kata, apalah terjadi sudah. Sebelumnya itulah kita nak melakukan bagusnya. Kalau baca nilai ini paling kecil B. Sebenarnya C itu tak perlu ngulang. Nah, tak perlu ngulang. Yang ngulang tu E. Kalau lah E lah paranian. Kalau aku dulu berpantang C tak kata dalam ini aku ijazahku. Bahkan ada C ku ulang lagi, tambah lagi E. Ya memang dosen IAIN itu luar biasa itu, killer-killer dulu. Jangan nian dibantah-bantah dosen ini. Apa dibantah-bantah D, E nilainya. Pernah ada dosen, kena aku bantah, akhirnya E nilai aku. Ujaku bu, ibu ngasih aku nilai E. Kalau ada nilai lebih bawah dari itu kunjuk, cang-cang. Artinya, jadi dulu dosen banyak, ada nak milih kan dosen nak minang. Kadang ada mata kuliah, aduh kita nak ngulang terjadi bertemu dengan dia lagi, repot kan itu. Kalau ada pilihan dosen yang ngajar ini, studi keislaman, ini, bapak ini menjauh kecil, ngulang. Ada lagi bapak lain, ketemu lagi, kalau tidak merubah diri susah. Nah aku dulu tuh nilai C, B ku rubah. Mana caranya harus jadi B, ngulang. Aku lambat kuliahku tuh, jadi 9 tahun tuh kan. B ku ulang lagi. Naam itu. Cuma memuaskan IPK ku 3,32. Waktu itu pegawai negeri nerimo paling bawah 2,75, bayangkan. Jadi kesempatan. Isuk kamu kalau nilai kamu kecil, sementara kaget PNS ini berapa nilai terakhir umpama? Masih tidak 2,75, yang lain 2,3. Nah, 3, umpama kan? Kalau nilai kamu di bawah 3, sudah susah kamu. Baru-baru nak terima PNS, administrasi lah, dah lulus. Paham ya? Nah kejarlah nilai itu bagus. Tapi dengan cara baik. Jangan-jangan mohon maaf. Kena nak nilai bagus tadi, laju ngerayu dosen. Rit. Ya lanang kali susah nak ngerayu. Betinonya jadi rayu, ngerayu-rayu. Ini aku ngomongnya padonya ya. Kalau aku ni tak perlu nak urusan itu. Tak penting bagi aku. Iya. Karena kalau aku ni berpantang, akulah sudah mulai berdiri, diajak jadi dosen di sini, aku ngomong, ku berpantang nunjuk nilai gua rendah. Tanya dengan dosen-dosen lain. Alasan, karena aku dulu lah ngerasa, apa dosen nunjuk nilai rendah, mahasiswa nyumpah kalau. Ya mudah-mudahan ketika kamu nunjuk dosen nilai yang bagus, kamu akan mendoakannya. Amin ya Rabbal. Dan kami juga ketika menunjuk nilai bagus kepada kamu, melenggangkan kamu untuk ke depan. Nak jadi apa baca. Tapi nilai dinjuk bagus nak dipertahankan. Seperti aku nunjuk kamu, mau nilai gede, paling kecil B, B dan A kamu kan. Nah ternyata apa ditanya udah terti kamu, malu aku di mata dosen yang lain. Cuma anu kondap nilai A, cuma dosen nunjuk nilai A ini. Studi keislaman be apa artinya tak tahu. Nah itu seperti itu ya. Harus tahu. Sebenarnya budak PAUD ada motokopi ini, tapi aku tak tahu serah kamu nak motokopi juga. Karena ini agak aku masukkan lagi dalam semester. Tapi untuk studi banding kamu juga kan. Kayak fotokopi be. Ya. Hari ini aku nyampai dulu. Jadi kita juga lah berakhir dari mata kuliah kita tentang studi keislaman. Sekarang hari ini tentunya aku jangan sampai kamu tidak dapat juga ilmu seperti ku ajar ke di PAUD itu.
adalah tentang moderasi beragama menurut Al-Quran dan hadis. Moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu artinya bukan moderasi agama. Kalau moderasi beragama, sholat nak dimodernkan. Subuh 2 rakaat, kena kawan gagal tadi kan, boleh dah 4 rakaat. Itu nama nak moderasi agama tu. Yang halal nak diharamkan atau yang haram nak dihalalkan. Apa-apa baik yang diharamkan di dalam Islam ni, yang ada dalam Quran, pernah dengar tak kamu? Kawan tu paling ujung. Yang diharamkan yang pernah ada di Quran dijelaskan, yang diharamkan di agama ini apa baik? Sejenis, ada apa? Babi, anjing. Terus ada lagi tak? Lewat, pas dulu, kawan. Kalau baca maksud dalilnya, badai. Ya, haram, yang diharamkan. Makanan kan binatang ya, jenis. Minum air putih. Hammer. Yang memabukkan. Itu tetap, yang itulah kajian lain itu. Ini jenis makanan yang tak boleh dimakan itu. Kajiannya itu dulu. Kalau itulah haram juga, haramnya. Babi, hammer, anjing, pas, kawan. Apa nama? Iya. Babi, anjing. Jangan ngomong sama-sama. Apa lagi? Ada lagi tambahan. Penyu. Dua alam tak boleh ya. Kalau buaya tu sah? Koyok tu apa? Babi. Buaya ya. Dua alam itu. Di darat hidup, di laut hidup itu. Haram lah. Tetapi tak apa-apa, aku terus sampai situ dulu bertemu. Ini kan baru dua-dua baik. Apa yang kira-kira? Yang di dalam Al-Quran yang pernah dengar, yang disebut dalam Al-Qurannya, yang disebut, dari apa-apa, sebutlah dulu lagi. Minuman keras, anjing, babi, buaya. Buaya itu di darat apa di laut? Dua. Kalau di laut setio deh. Ya, di darat ada. Terus tuh Dem, kawan Rip. Kalau nye buaya, soalnya nye dibantu seperti ayu biasa. Itu halal apa Ustaz? Ya walau alam memang dia hidup di, kita kan kenyataannya dia hidup di dua alam sebenarnya. Di darat dia hidup, di laut dia hidup. Burung saja, burung elang kan. Burung elang dikhawatirkan karena dia berkuku. Berkuku tajam. Termasuklah burung apa yang di dusun itu yang kecil tapi galak mencelaka ya, berapa itu ya? Apa? Dibawa paku. Terpaku. Senang, aku senang lah makan itu. Galak mancing itu. Terus apa lagi? Rip. Anjing, babi, minuman keras. Paling anjing tuh yang paling diharamkan. Iya, agak ini ya. Malah najis. Dah apa-apa. Dah, kawan dah. Yang sering Dia ini mana yang di dalam Quran ada dijelasnya. babi. Ini dalam Quran. Yang itu kan jabar-jabarannya ada di hadis ada apa. Di dalam Quran. Satu babi. Anjing.
Minuman keras. Itu be dulu. Jika itu monyet-monyet. Monyet. Nah, tidak apa-apa. Kawan Dri, yang pernah dengar ada di surah Kurimat alaikum. Itu arak sama tua. Arak tua itu sama nih, minuman hammer. Iya, minuman keras itu. Ya, terus. Cicak. Cicak ya. Tikus. Tikus. Babi dengan Babi, anjing. Itu be dulu. Jadi yang itulah benar kalau kamu. Itu penjabaran yang lain-lainnya. Sampai burung pun yang dihalalkan, ada burung yang dipilakan yang tidak boleh dimakan. Di dalam Al-Quran itu, adanya yang ditentukan ialah termasuk darah dan bangkai. Jadi bangkai itu haram hukumnya, terkecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Ikan ya. Kemudian babi dan kemudian darah. Minum darah, makan darah itu nak. Dulu darah tuh, ini maksud saya bukan berarti darah manusia, tapi dulu tuh tingginya itu. Kicak Semanto pula makan manusia kan. Kan ada wong itu kan mau ambil motong kerbau, ada darah diambil dibeku ke. Itu lemak itu. Uji wong kalau dimasak itu seperti makan hati itu. Berarti enak kan? Tetapi diharamkan. Itu. Maka kilas dari ini maka berkembang. Makan darah tidak mungkin, minum darah tidak mungkin. Cak mana dengan wong nyumbang darah? Wong sakit butuh darah, nyumbang darah, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena ngapa? Untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itu. Sebenarnya kalau agak tinggi kajiannya mungkin agak ragu-ragu juga. Inilah salah satu waktu aku mahasiswa dulu dikecilkan nilai oleh dosen aku itu seperti itu. Karena aku ngomong bantah-bantahan dengan dia. Sekarang ibu ngomong darah, makan darah. Sekarang tidak mungkin mau nak makan darah. Nak minum darah kan. Tapi darah dimasuk mana gitu kan. Ay boleh, tanya kaki dulu bu, jaku. Mahasiswa kan. Kaki dulu bu, pengajian. Dan tahu jenisnya darurat. Nah, kembali kepada darurat inilah yang membolehkan. Termasuklah di situ diharamkan bangkai, darah, babi dan lain. Seandainya kalau kamu kepepet di tengah hutan, lah 5 bulan tidak ketemu makanan, melintaslah babi, maka boleh kamu mengonsumsinya dalam kadar tertentu, bukan sepiring, 2 piring. Itu pun aku dulu kuliah egoisnya aku waktu mahasiswa. Tidak bisa bu, tetap haram. Lah mana li kau tuh? Ini kan sudah disampaikan. Seandainya kepepet, ya tunggulah dulu, sabar. Mau tahu ketika sabar itu lewat Rousseau gitu. Gara-gara perdebatan itulah nilai aku kecil. Nah itu kan. Tapi kalau aku senang-senang baik kalau kamu bisa ngomong apa aku kata urusan. Malah aku ajar aja ngomong main ini seperti kamu supaya tampilnya beda. Kerja depan main ini kan supaya lebih berani. Ada ngomong nak singit-singitanian, cal dawan singit-singitan ngomong. Kita ini punya talenta masing-masing. Kita tahu esok jadi apa kan. Sekarang kamu kuliah yang bisa ngomong apa. Kita esok udah jadi ini, jadi pengacara, jadi bupati, jadi apa, macam-macam lah. Kita jadi pertama untuk depan mata nih kan. Ketika ada kegiatan di kampus berani-beranilah kamu nak jadi MC. MC itu tidak mudah itu. Ya? Tampil. Ngomong di tengah ini baik, kamu lah gemetar ada juga. Kalau udah ngomong salah, dicerca-cerca nangis bisa itu. Kan lah kaku kan, lah ragu, lah gemetar, diindik lagi, nangis itu. Latihan namanya. Apa disuruh diskusi dan sebagainya. Ini tadi anjing, ayo oke. Bangkai. Kajian bangkai. Bangkai itu adalah termasuk haram hukumnya dimakan. Bangkai manusia, bangkai binatang. Tingkat ukurannya macam mana? Belalang boleh, ikan boleh,
Ikan boleh dimakan, Indri? Aku tanya, boleh. Karena aku tanya lagi. Seandainya ikan itu kau temui dalam keadaan sudah terpotong ekornya, haram apa halal? Kan hukum bangkai ikan itu boleh dimakan, malah lemak, jadi ikan busuk, wis dimasak kemangi pula dah, alang ke lemaknya, ikan patin pula, wis. Nah, tapi ketika kau dapati ikan ini dalam keadaan ekornya terpotong, pertengahan, haram apa halal? Jadi, Hanya halal. halal. Tetap halal. Alasan? Dah apa? Ngomong salah tak ada masalah. Pokoknya tetap halal. Iya. Udah. Apa masalah saya? Hah? Masalah. Iya, dah apa? Mana tahu dijawab benar. Terus Kalau menurut aku haram. Hmm. Karena kan kita udah tahu itu terpotong itu gara-gara karena apa? Apa dimakan moyo? Nah. Kan kita udah tahu. yo, terus Kita sering dapatkan ado ikan anyot, iko dati lagi. Dati lagi. Iya. Gitu. kita ragu apa dia makan buaya apa. Cuman itu kan. Jadi agak ragu ya. Kau mendekati haram hukumnya ya. Oke. Padahal halal ya. Tadinya halal ya. Jadi haram. Jawabannya saya itu. Ngomong halal tak apa-apa. Rip. Santai Rip. Kita masuk itu. Itu kan bisa tadi kan ikan itu kan ya? Ikan utuh. Nah, kau tahu bisa tadi. Ternyata dia lah jadi buntang, lah jadi bangkai, kan boleh dimakan. Tapi dimasak dulu kan. Tek dalam keadaan kita temu itu terpotong ekornya. Nah, ya. Macam ada ngilang macam. Yo, kan itu kan Halal apa haram? halal itu. Halal. Halal Ustaz, ya. Ya dah apa. Kan kita kan tak tahu waktu ikan busuk pasti ada yang makan yang cabinca kan. Ya, apa ya. Babi, Hmm. kan ikan, sih Hmm. kan makannya. Yo, kalau ikan mati sih halal terlalu ya. Halal ya. Dah apa? Berbeda dah apa? Sudah. Set aja dah. Haram nggak? Haram alasannya. Ini. Alasannya, karena kan kita melihat ikan tuh tidak tahu ikannya tuh potong patah apa. Oh, ngopi dulu ya. Ikan, apakah dimakan hewan-hewan lain? Oh. Apalagi kan yang pernah menyembun apa bangkai kan di awas tuh kalau anyur, Yo. busuk kan haram memakannya. Bangkai ikan tuh halal. Haram. Halal. Bangkai ikan itu kan ini segala bangkai haram terkecuali bangkai ikan lalang. Nah sekarang tetapi peristiwanya setelah kita temui dia udah utuh, dia udah terpotong. Halal apa haram? Haram. Oke, apa? Itu. Kalau menurut saya mah halal ya. Halal tetap halal. Sudah dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu bahwa bangkai ikan itu Boleh. boleh. Mm. Jadi kalau kita memang nggak ada keraguan seperti yang disampaikan Mbak itu siapa? Alda. Mbak Alda. Kalau kita menimbulkan keraguan ya maka diharapkan. Tapi ketika kita yakin oh baik-baik saja ikan itu nggak ada halangan apa-apa, ya Tetap halal. tetap halal. Walau sudah terpotong. Ya. Oke. Tuh. Halal ya? Alasannya halal. Saya kan bangkai itu bangkai ikan. Dan kalau misalnya kan banyak kayak uang menemu ikan yang bangkai tapi masih tetap diambil. Apalagi ikan yang terpotong itu. Terpotong. Tetap diambil. Tapi hukumnya halal apa haram? Halal tetap. Sayangnya dah dibuang apalagi nak dimasak yang sama daun kemangi tadi. Kawan. Apa kita ngobrol, sharing. Apa nyuruh kamu baris seperti ini? Agak kan saat ini kan ya di YouTube. Kamu jengok ya Allah. Inilah kelebihan dan kuranganku atau lebih atau kurang. Tak apa. Inilah ditonton, dijengok. Oke. Halal. Alasannya
Dape. Dibersih lagi. Dibersih lagi. Sampai bersih lagi. Yang terpotong juga dibersihkan. Lagi Biar ya. yang makan tadi ya. Jadi bersih. Jadi hukum awalnya halal, ketika walaupun terjenguk macam itu tetap jadi halal pula. Tekati keraguan. Oke. Itu yang aku maksud. Jadi kita ini berkembang pemikiran kita. Inilah belajar namanya tuh. Jangan studi Islam tak keruan kemana arahnya. Jadi aku jelaskan hukum bangkai itu kayak sawe ini ya, mendekati benar atau salah banyak dah. Kamulah benar galau sebenarnya, tak bagus. Cuman ada kurang bela. Jadi ketika kamu menemui ikan itu dalam keadaan mati, memang benar bangkai ikan itu boleh diambil dan dimakan. Tapi pertanyaanku, seandainya bertemu dalam keadaan tidak utuh, apa hukumnya? Apalagi terjenguknya terpotong misalnya. Jadi kalau bertemu maka hukumnya menjadi haram hukumnya. Cuma Alda. Oke, apa? Tapi cuma Alda dan jelasnya agak kurang. Ada ragu, kita tak tahu apa dimakan buaya, apa dimakan bianca, apa ditimpa kayu. Kalau itu tidak membuat haram dah. Kalau yang ditimpa kayu, dimakan bianca, dimakan buaya tidak membuat haram. Tahu tak apa yang membuat haram itu? Kalau tadinya sudah didapat oleh wong. Kang Arif dapat ikan patin, ditajur, cap diambil, bawa. Atau Arif boleh beli kan? Mahal dulu beli ikan ini. Ketika merut di sungai, di zaman, tajak lepas. Paham? Ketika lepas itulah, ikhlas apa tidak kawan? Kan kita kan tidak tahu. Kaget, jangan bahasa tidak tahu. Ini kan hukum yang kita bicarakan. Boleh tak apa? Kan ketika kan motong tadi, ya Allah, nak beli dekat lagi sen ini, tambah lagi kena kulit berhutang pula ikan ini. Nah, keikhlasan kawan inilah membuat ketika bertemu dengan orang lain menjadi haram. Paham tak? Memang uji kawan tadi, tidak tahu. Oh, iya nemu, iya. Tapi inilah hukum itu sebenarnya. Pernah dengar tak seorang laki-laki ketika dia berjalan di sebuah sungai, dia dapat apel anyut. Pernah dengar ya? Akhirnya diambilnya, kemudian dimakannya. Ketika dimakan dia sadar, ya Allah, punya siapa? Ini kan apel, ada yang punyanya, ada yang nanamnya. Ditelusurinya berjalan. Sepanjang sungai itu ditelusurinya, berhari-hari. Sampailah bertemu sebuah kebun. Kebun ini benar apelnya di pinggir sungai, buah apelnya jatuh. Ternyata dia mohon minta maaf dengan wong yang punya itu bapak itu. Ternyata dimaafkan oleh bapak itu. Sebelum kau minta maaf, aku maafkan. Bayangkan, wong nak jadi titik halal. Kita ni tahu lah punya wong. Diambil. Rip. Pakai ngomong pula wong dak cakap, minta ni gawe kamu nian tu, tahunya nanti. Pakai ngomong minta ni ambil lah. Siapa ini pasti mereka. Bener tak? Sudahlah, sama baik kamu tu. Aku je kecil juga. Yang mai itu, ya Allah. Kalau yang punyanya sudah mengikhlaskan, maka ketika kamu menanam pohon ya, baik wong tua kamu diomongkan, mak, bak nanam pohon ini, kalau ini berbuah diambil wong, ikhlas ke lah bak? Lah begitu, lah kaget. Wong maling wong ambilnya atau nyampak dimakannya tidak ikhlas, lagi berurusan terus di surga kaki di padang mahsyar. Baru nak masuk surga kaki dulu malaikat. Ada orang minta maaf. Apa? Maaf ya aku ambil. Mangga kau. Baru nak masuk kaki dulu. Lah, PT laju lamu masuk sesi. Itulah yang membuat tidak halal tadi. Jadi haram ya. Cuman dia ngulasnya. Ngulasnya beda dikit lagi nah. Tapi lah sudah bertemu. Ketika berjalan bertemu dengan wong yang punya apel itu minta maaf, akhirnya dimaafkan. Setelah dimaafkan, rupanya tidak serta menyerta minta maaf. Kau ngabdi dulu bapak itu. Ya Allah. Ngabdi dulu begawi dengan aku dulu.
begawi, nak minta maaf kan cuman makan apel itu. Sudah begawi tahu tak? Kau jangan dulu pergi. Kau masih bujang kan? Iyo. Aku ni ada anak gadis. No, ngapo pak? Gitu. Kau nak kujodohkan dengan anak gadis aku. Adalah rasa senang kan? Pade juga tapi tidak pernah jenguk itu anak. Apa bapak ada anak gadis? Aduh jinyo. Tapi kau tidak punya jenguk. Nah anak aku ini dia ni buta. Nah. Bisu. Nah. Ay, bingung juga kan? Mana nak nerimo, tak nerimo. Kalau tak diterima, tak dimaafkan tadi. Hebat tak? Sebuah apelan itu baik jadi mak itu. Ya sudahlah pak, aku terima je. Kau nerimo ni aneh? Buta, bisu, kakinya pincang. Nah, Lengkap rep. Wah, jen. Akhirnya nerimo pernikahan sudah selesai, kemudian baru nak nemu si anak gadis tadi. Sudah tenang di kamar tu je. Tadi toto, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab lah oleh betina tu. Waalaikumsalam. Ya Allah, tidak bisu. Nah, tidak bisu kan? Dibuka, hah? Tidak buta. Nah kakinya tidak pincang. Wah luar biasa itu. Keajaiban rezeki. Ternyata bapaknya nyelaskan. Anak aku tuh buta, tidak pernah melihat yang maksiat. Bisu, tidak pernah ngato wong. Kakinya pincang, tidak pernah datang ke tempat maksiat. Nah itu kajiannya. Ketemu ya? Ketemu ikan tadi Rip? Masing-masing ambil Rip. Ini nih bukan lagi ngambil ini Rip. Bukan lagi ngambil apanya tuh yang nyampak lagi di bangkai. Pancing uang dan dilepas. Lebih parah lagi itu. Itulah hukumnya tahu lagi itu. Lah dalam sangkar uang boleh dembik pula. Yang seperti itu pun jadi membuat jadi haram dan halal. Jadi kita minta maafnya dengan Allah, minta ampunnya. Dan kamu juga kita berbuat masalah yang seperti itu. Yang menuang masih hidup, maaf telah. Nih maaf nih, apa kau minta maaf dengan aku? Katanya salah, dua ini salah nih. Kalau ngambil buah dan segala macam. Dari hal yang seperti itu pun jadi masalah. Hai pak, ada apa-apa? Caknya wong subur-subur baik, subur, tapi keberkahan yang datangnya lain. Baik. Maka kita ini nak berjalan nak bagus. Iya, kadang-kadang keberhasilan itu adalah doa wong tuh. Rentetan dari moderasi beragama Moderasi beragama ngomongnya sampai sana. Jadi agama ini jangan dipermain-mainkan, jangan modern. Moderasi beragama itu beragama di moderasi. Kita menghargai orang lain yang tidak seagama dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita hargai. Nah itu. Nah, itu moderasi beragama namanya. Tapi bukan moderasi agama. Moderasi agama itu merubah sistem yang ada.